Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan channel Sosio Bakti. Para siswa pembelajar dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Kali ini materi kita sudah sampai kepada KD 32, yaitu permasalahan sosial sebagai kecenderungan eksklusi di masyarakat. Kali ini adalah pertemuan yang pertama. Para pembelajar sekalian, apa yang bisa kita kemukakan di KD 32 ini, permasalahan sosial sebagai kecenderungan eksklusi di masyarakat. Ada dua pasangan KD kita sebutkan dahulu. Yang 32 ini di mana aspek pengetahuannya adalah menganalisis permasalahan sosial dalam kaitannya dengan pengelompokan sosial dan kecenderungan eksklusi sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Sedangkan keterampilan yang diharapkan dimiliki oleh para pembelajar sekalian adalah memberikan respon dalam mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan cara memahami kaitan pengelompokan sosial dengan kecenderungan eksklusi dan timbulnya permasalahan sosial. Nah, para pembelajar sekalian, semuanya tentu sudah memahami kemarin tentang materi pengelompokan sosial. Nah, sekarang akan dikaitkan dengan masalah-masalah sosial yang muncul berkaitan dengan kelompok sosial yang ada dalam masyarakat. Nah, apa tujuan yang diinginkan setelah pembelajaran ini diberikan kepada kita semuanya? Ya, yang pertama adalah diharapkan semuanya dapat menyimpulkan permasalahan sosial dalam kaitannya dengan pengelompokan sosial dan kecenderungan eksklusi sosial. Kemudian diharapkan juga semuanya dapat menganalisis terjadinya polarisasi power. Yang kedua, menganalisis terjadinya masalah sosial akibat partikularisme. Dan yang ketiga adalah semuanya dapat mengidentifikasi jenis permasalahan sosial di ranah publik. Nah, para pembelajar sekalian, sebelum kita kepada materi selanjutnya, semuanya mari bersama-sama kita pahami tentang masalah-masalah sosial yang muncul di dalam kehidupan masyarakat dengan contoh dalam video berikut yang kita ambil dari video channel Wasdog. Silakan menyaksikan. Nah, ini adalah kehidupan para nelayan. Ada masalah apa di dalam kehidupan mereka? Keresahan apa yang muncul? Iya, ini sudah punya duit mereka. Hah? Dia kita harus masuk di sini. Coba. Sampai 30-40 tahun. Ya. Apa yang dirasakan oleh mereka tentang kondisi kehidupan nelayan yang kita tahu ini adalah nelayan di Muara Angke ya, di Jakarta. Kita kan dendam satu malam ya, termasuk satu malam lah. Itu minim, saya 20 kilo udah ada. Waktu sebelumnya ada lama sini. Lo kalau sekarang dari sini boro-boro untuk anak istri, untuk modalnya ini aja juga itu udah ibaratnya ngejerit mau dia ngejerit. Buktinya seperti sekarang, satu hari dia melaut, satu minggu dia nganggur. Tapi dia pikirin loh, wah gua daripada dibuang percuma, buang dilimpan apa kan, seperti dibuang kalau nggak menghasilkan kan, ya kemudian gua bakar, ketahuan. Kalau dulu sehari-hari itu di atas 200, paling sulit saya cari 200. Kalau sekarang beli yang boro-boro yang 50. Ini kadang-kadang 50 juga keseluruhan. Nelayan udah belum dia lihat ikannya, dia lihat airnya aja begini udah tahu dia. Itu aslinya nelayan. Ini air limbah sebetulnya. Kalau air yang bagus, biru, kehijau-hijauan, itu yang bagus, yang normal. Ini meskipun kita dapat nanti ikan pagi ya, ini ikan mati nantinya di bawah, bau. Ini kalau nelayan tuh udah nggak usah dia dicium begini, dia begini aja udah ketahuan. Ini air limbah.
Apa sebabnya? Nah, ya sebenarnya itulah dikorek, diaduk, dikorek, diaduk. Jadi nelayan Ya, bingung. keresahan yang ada di dalam masyarakat nelayan karena ruang-ruang tempat dia mencari nafkah terjadi masalah, terjadi gangguan. Faktor apakah yang menyebabkannya? Ini semuanya belum, semua orangnya belum tahu semuanya, nggak ada yang tahu semua masalah reklamasi. Tahunya pun dari pihak RW pun tahunya pada saat dia diajak untuk silaturahmi, untuk makan-makan, nah itu doang. Cuman dia nggak tahu dampak-dampaknya gitu. Nah kami kan sebagai nelayan nih, jadi saya harus ngasih saran ke kawan-kawan semua, tuh kan, ke yang lain itu sampai dia bilang dikatakan gila saya itu, sampai dia bilang kayak orang gila, ya orang gila saya teriak-teriak gitu. Sampai saya pasang spanduk aja nggak boleh saya. Pemasangan spanduk nggak boleh sama oknum aparat. Spanduk bentuk penolakan reklamasi. Iya, baik. Ya, para pembelajar sekalian, demikian sekedar dari apa yang bisa ditampilkan dalam video tentang adanya masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan masalah sosial? Ya, kalian bisa melihat dalam kehidupan masyarakat adanya berbagai masalah sosial dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Tokoh Sutomo menyatakan bahwa yang namanya masalah sosial itu adalah kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Nah, contohnya adalah misalnya terjadinya pengangguran, kemiskinan, ya. Nah, berikut adalah Surjono Sukamto. Surjono Sukamto menyatakan bahwa masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan. Contohnya terjadinya kriminalitas. Nah, kita ambil dua tokoh lagi untuk apa yang dimaksud dengan masalah sosial. Martin S. Weinbach menyatakan situasi yang dinyatakan sebagai keadaan bertentangan dengan nilai-nilai oleh masyarakat yang cukup penting, di mana masyarakat akhirnya sepakat untuk melakukan suatu tindakan guna mengubah situasi tersebut. Ya, kalau di dalam masyarakat kita misalnya adanya kenakalan remaja, melakukan mabuk-mabukan, melakukan pergaulan bebas, ini dinyatakan sebagai sebuah masalah sosial bagi masyarakat. Nah, kemudian dari Pincus dan Minahan 1975. Apa yang dimaksudkan dengan masalah sosial itu adalah situasi atau kondisi sosial yang dievaluasi oleh orang-orang sebagai suatu situasi atau kondisi yang tidak menyenangkan, ya, kondisi yang tidak menyenangkan atau situasi yang problematik. Nah, contohnya adalah terjadinya kriminalitas, contohnya seperti itu. Kita kemudian lihat faktor apa saja yang menyebabkan masalah sosial di masyarakat. Nah, di sini kita ambil, kategorikan ada beberapa faktor dari penyebab terjadinya masalah-masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama adalah perubahan sosial, ya. Perubahan sosial itu kalau menurut Surjono Sukamto adalah suatu kondisi di mana terjadinya perubahan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial, ya. Jadi dari adanya perubahan dalam lembaga kemasyarakatan, misalnya di dalam pemerintahan melakukan perubahan dalam undang-undang, misalnya akan mempengaruhi sistem sosial. Apa itu? Misalnya terjadi perubahan di dalam nilai-nilai yang berlaku, norma-norma yang berlaku. Nah, terus terjadinya faktor yang lain adalah pembangunan sosial, ya. Sebagai contoh seperti yang kita tayangkan dalam masyarakat nelayan di Angke tadi adalah dampak dari adanya pembangunan sosial. Di satu sisi pembangunan merupakan hal yang memang dilakukan, diusahakan untuk kebaikan atau kemajuan di bidang ekonomi. Tapi di sisi lain ada masyarakat yang kurang beruntung yang merasakan adanya dampak dari pembangunan sosial tersebut, ya, yang dimana mereka dalam kehidupan nelayan
tempat mereka mencari ikan, terjadi pencemaran lingkungan akibat adanya kegiatan pengurukan laut atau reklamasi. Nah, kemudian kurang atau hancurnya saluran komunikasi. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya masalah sosial dalam masyarakat. Jadi kalau ada hambatan komunikasi tidak jelas, menjadi satu kondisi di mana ada miskomunikasi, salah paham antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, beda pendapat antara kelas atas, kelas bawah. Nah, ini bisa menyebabkan masalah-masalah sosial di dalam masyarakat. Ada komunikasi yang tidak sampai. Misalnya saja seperti apa yang tadi disaksikan dalam video di dalam masyarakat nelayan tadi. Lalu terjadinya konflik nilai-nilai dan kepentingan. Ya, ada konflik nilai-nilai yang berbeda dan kepentingan-kepentingan yang berbeda. Nah, ini bisa menyebabkan masalah-masalah sosial yang lain. Ya, satu mengacu kepada nilai-nilai, misalnya peningkatan ekonomi. Yang satu menginginkan suatu kondisi yang stabil di dalam kehidupan bermasyarakat, seperti itu, di dalam kehidupan ekonominya misalnya. Ini bisa menyebabkan masalah sosial di masyarakat. Lalu kekurangan atau kelemahan komunikasi. Ini ada kaitannya dengan yang tadi, saluran komunikasi terhambat. Kurangnya atau kelemahan dalam komunikasi yang menyebabkan kesalahpahaman di dalam menerjemahkan apa yang harusnya bisa dilakukan secara bersama-sama. Nah, ini adalah faktor dari apa yang bisa menyebabkan masalah-masalah sosial yang muncul di masyarakat seperti yang kita sebutkan dari beberapa tokoh yang tadi, seperti Sutomo yang menyatakan kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian masyarakat, atau Surjono Sukamto menyatakan adanya ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok, ya. Nah, yang berikut yang sudah kita bicarakan, bagaimana dari pengelompokan sosial ini menjadi suatu kecenderungan eksklusi sosial. Nah, kita ulang bersama konsep dari pengelompokan sosial dari Robert Camerton, mengatakan bahwa kelompok sosial adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola umum yang telah mapan. Nah, sedangkan Paul B. Horton dan Han mendefinisikan kelompok sosial ini sebagai kumpulan manusia yang saling memiliki ikatan bersama. Nah, Surjono Sukamto menyatakan bahwa kelompok sosial sebagai kesatuan manusia yang hidup bersama sehingga ada hubungan sosial di antara mereka. Nah, di dalam pengelompokan sosial ini setiap kelompok mencari motif, ya, motif sebagai perwujudan dari eksistensi diri, ya, siapa kelompok kita, siapa kelompok kamu, dan sebagainya. Jadi ada eksistensi diri di dalam setiap kita membentuk kelompok-kelompok sosial untuk mewujudkan apa yang kita harapkan dalam kelompok tersebut, begitu. Jadi mewujudkan tentang keberadaan kita. Nah, dengan adanya motif-motif yang berbeda-beda dari setiap kelompok, ini bisa mewujudkan apa yang disebut dengan eksklusi sosial. Apa itu eksklusi sosial? Eksklusi sosial adalah tindakan penyingkiran atau pengucilan ke pinggiran masyarakat. Nah, jadi apa hubungannya dengan masalah sosial? Ketika kelompok-kelompok ini melakukan sebuah kegiatan di mana mereka menginginkan sesuatu dengan motif-motif yang ada sesuai dengan kepentingannya, eksistensi dirinya, ini bisa membawa kepada sebuah kondisi yang mereka mungkin sengaja atau tidak sengaja akan muncul sebuah masalah, yaitu terjadinya eksklusi sosial, yaitu tindakan yang disebut tadi penyingkiran atau pengucilan ke pinggiran masyarakat. Ya, ini apa yang dimaksudkan bahwa kecenderungan pengelompokan sosial ini memiliki sebuah kecenderungan terjadinya eksklusi sosial karena semua kelompok akan mempertahankan eksistensi jati dirinya masing-masing dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain. Nah, bagi kelompok lain itu dianggap sebagai eksklusi sosial, ya, penyingkiran atau pengucilan. Nah, terus bagaimana kemudian hubungannya terjadinya partikularisme
ya di dalam eksklusi sosial itu. Nah, kita sudah pernah membahas tentang partikularisme kelompok dan dampaknya pada pertemuan yang lalu. Baik, kita sebutkan saja, kita ulang kembali bagaimana kaitan antara partikularisme dengan eksklusi sosial ini. Bagaimana kita tahu bahwa partikularisme adalah sikap yang cenderung mementingkan pribadi daripada kepentingan umum atau kepentingan publik. Nah, di sini ada sebuah kontradiksi di dalam kehidupan kita sebagai makhluk. Ya, kita sebagai manusia ini memiliki dua kebutuhan yang harus disampaikan, yang harus terwujud. Yang pertama adalah kebutuhan kita sebagai makhluk individu. Kita berbeda dari orang lain. Ya, kita makhluk yang berbeda daripada orang lain, itu disebut kita sebagai makhluk individu. Yang kedua, kita adalah makhluk sosial, di mana bahwa kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi kedua kebutuhan ini akan memunculkan kita di dalam suatu kondisi, ya, dalam perwujudan partikularisme, di mana kita menginginkan suatu kondisi bahwa kita menonjol dalam kepentingan individu, tapi di satu sisi kita juga menginginkan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Nah, di sini dari partikularisme yang tadi yang kita sudah jabarkan, sikap cenderung mementingkan pribadi ini mewujudkan yang namanya tadi eksklusi sosial. Kita lebih mementingkan kepentingan diri daripada kepentingan umum. Ini memunculkan eksklusi sosial. Nah, eksklusi sosial inilah yang kemudian mewujudkan terjadinya partikularisme, ya. Muncul partikularisme, mementingkan kepentingan diri sendiri. Nah, dari partikularisme ini akhirnya melahirkan masalah-masalah sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di dalam kelompok-kelompok sosial lahirlah di dalam kelompok itu yaitu paham yang disebut dengan individualisme, dan lahir juga paham sosialisme, ya. Jadi di dalam diri kehidupan masyarakat itu akan melahirkan di mana kita di satu sisi lahirlah paham-paham individualis, di mana mementingkan bagaimana hak-hak pribadi itu harus diutamakan, tetapi juga ada kelompok-kelompok di dalam masyarakat yang memperjuangkan nilai-nilai kebersamaan atau paham sosialisme ini. Nah, dari sinilah kemudian akan muncul di dalam kehidupan masyarakat di mana semua hal ini akan ditampilkan, ya, ditampilkan di dalam perwujudan kehidupan di masyarakat, di mana ini akan nanti menjadi masalah kalau tidak di jembatani dengan baik, yang kita sebut dengan polarisasi power. Ya, apa itu yang dimaksud dengan paham individualis dan sosialisme? Baik, kita akan jabarkan lebih lanjut. Nah, di sini bahwa paham individu ini adalah manusia sebagai makhluk individu yang memiliki kebebasan penuh. Di sini akan lahir biasanya paham yang di barat ini sangat berkembang, yaitu liberalisme, ya, paham yang mengutamakan kebebasan individu. Apa yang menjadi kebebasan individu ini adalah hak mutlak dari seorang manusia. Nah, kemudian di samping itu juga muncul yang namanya paham sosialisme, lawannya dari liberalisme ini, sosialisme. Nah, di sini manusia sebagai makhluk sosial punya kepentingan yaitu masyarakat ini, kelompok itu lebih penting dari pribadi. Pendapat ini disampaikan oleh Robert Owen pada tahun 1771. Nah, di sini adalah masalah-masalah yang sudah mulai kelihatan. Di satu sisi ada kelompok yang mendukung pengatasnamaan liberalisme, kebebasan individu, di mana hak-hak individu harus didukung. Di satu sisi menyatakan bahwa masyarakat, kepentingan masyarakat, hak masyarakat harus didahulukan. Itu yang muncul adalah paham sosialisme. Nah, selanjutnya ada juga paham yaitu universalisme. Nah, universalisme ini. Jadi Talcott Person memberikan satu konsep tentang kelompok-kelompok
yang disebutkan tadi, ya, munculnya kelompok yang individu, kelompok sosialisme, dan muncul ya ini universalisme. Nah, di mana dalam universalisme ini manusia dianggap harus memiliki satu kesamaan sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya. Nah, tapi di sisi lain universalisme ini juga berbenturan dengan yang disebut tadi paham partikularisme. Ya, bahwa manusia di satu sisi juga sebagai makhluk individu punya kebebasan yang harus didukung. Ya, universalisme ini di dalam kehidupan masyarakat melahirkan yaitu yang namanya HAM, hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini adalah hak di mana manusia punya mutlak hak yang harus didukung sebagai kebebasan manusia sebagai makhluk Tuhan yang harus dihargai sebagai makhluk yang harus sama derajat dengan individu-individu lain, ya. Nah, ini nanti kita akan bisa melihat ya bahwa universalisme ini nanti akan berbenturan dengan partikularisme ini, ya. Sebagai di satu sisi kita harus mendukung HAM, hak asasi manusia, tapi di sisi lain HAM juga tidak bisa berdiri sendiri tanpa persetujuan, tanpa adanya hak-hak yang harus dihargai dari kebebasan seorang individu, ya kita sebut dengan partikularisme. Misalnya misalnya universalisme menghargai misalnya kebebasan di dalam misalnya kalau di dunia ini yang sedang sekarang misalnya masalah LGBT misalnya. Nah, di dalam masyarakat seperti masyarakat Indonesia yang religius, tentu universalisme dalam HAM yang disebut dengan hak-hak persamaan LGBT ini tidak bisa diterima karena masyarakat Indonesia harus juga dihargai sebagai kelompok yang harus dihargai secara partikular dalam kepercayaannya, dalam agamanya, bahwa LGBT itu sangat bertentangan dengan sudut-sudut kepercayaan atau agama atau religi yang dimiliki dari masyarakat Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya apa yang disebut dengan polarisasi power, ya. Nah, polarisasi power ini merupakan pembagian unsur menjadi dua bagian berdasarkan dari masing-masing bagian. Nah, pembagian atau pemisahan kekuatan ini bisa terjadi pada yaitu adanya golongan atas dan golongan bawah. Nah, di sini dari apa yang dimiliki oleh golongan atas di dalam kelas ekonomi misalnya atau disebut dengan upper class. Ini ada hak yang biasanya dimiliki oleh kelompok atas di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang hukum. Jadi di bidang politik mereka punya keleluasaan di dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam kehidupan masyarakat, sedangkan di kelompok bawah, lower class ini, mereka harus tunduk pada apa yang harusnya menjadi kebijakan di atas, seperti itu. Nah, tadi kita bisa lihat dalam contoh tayangan betapa masyarakat kelas bawah, nelayan, harus berbuat apa ketika terjadi sebuah kondisi di mana kebijakan dari kelompok atas atau upper class itu menetapkan kebijakannya untuk pengembangan ekonomi di kawasan pantai Teluk Jakarta atau di pantai Jakarta, ya, kita lihat situ. Nah, di sini kita lihat ada kesenjangan, ada jarak antara kelompok upper class yang akan memperjuangkan apa yang bisa mereka lakukan untuk pengembangan kelompok mereka, dan kita juga bisa melihat di sini sebuah kesenjangan di mana kelompok bawah hanya memiliki tenaga, hanya mereka harus siap patuh dengan apa yang sudah ditetapkan oleh kelompok atas. Inilah yang disebut dengan terjadinya masalah sosial, yaitu polarisasi power dalam kehidupan masyarakat. Nah, para pembelajar sekalian, untuk selanjutnya, apa masalah-masalah sosial yang muncul di masyarakat, kita identifikasikan dulu. Nanti untuk
jabaran pada pertemuan yang selanjutnya. Nah, kita lihat berbagai jenis permasalahan sosial yang muncul di ranah publik sehubungan dengan pengelompokan dan kecenderungan eksklusi ini akhirnya akan muncul, kita lihat suatu kondisi kemiskinan, terjadinya kriminalitas, dan bisa juga nanti kita jabarkan yaitu terjadinya kesenjangan sosial. Nah, untuk pertemuan yang pertama demikianlah materi kita tentang pengelompokan sosial dan kaitannya dengan kecenderungan eksklusi di masyarakat. Nanti kita akan sambung di dalam pertemuan kedua dan ketiga tentang membahas bagaimana kemiskinan terjadi, bagaimana kriminalitas terjadi, kesenjangan sosial terjadi, lebih lanjut dan lebih dalam. Nah, sampai di sini para pembelajar semuanya, selamat belajar. Semoga kalian bisa memperdalam lagi. Nah, kita juga melihat kalau kita lihat berbagai permasalahan yang sekarang ini terjadi di dalam kehidupan masyarakat, silakan dicari kalian literasi dari masalah yang muncul di ranah publik. Ini juga bisa berkaitan dengan polarisasi power, bisa berkaitan dengan partikularisme, bisa berkaitan juga dengan munculnya individualisme tadi dan sosialisme tadi, ya, yaitu masalah kelangkaan barang, disorganisasi dan disfungsi sosial, bisa muncul juga dari permasalahan di masa pandemi ini adalah tindakan kriminal, melemahnya sektor pariwisata, kemudian angka kemiskinan dan pengangguran yang meningkat. Nah, demikian para pembelajar sekalian, kita akan lebih lanjut menyoroti berbagai permasalahan sosial yang muncul di ranah publik dalam pertemuan kedua nanti. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.